Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan laporan akhir sistem piutang untuk penugasan pengerjaan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dulu mulai dari saya. Nama saya Arik Nauparabani sebagai project leader. Yang kedua boleh dilanjut oleh saudara Doni. Izin perkenalan diri, nama saya Doni Ahmad Gunawan. Role saya di bagian sistem piutang ini yaitu back end. Lanjut kepada saudara Alif. Perkenalkan, nama saya Alif Ihsan Samil. Di sini job desk saya merupakan front end designer sekaligus UI UX designer. Baik, setelah perkenalan ini, kita akan langsung saja ke bagian presentasinya. Sesuai judulnya adalah Sistem Piutang dengan PT-nya adalah PT Niaga Makmur, yang ini adalah PT Dami. Nah, lalu kita ke daftar isi. Yang pertama daftar isi, yaitu yang pertama adalah Work Breakdown Structure atau WBS, yang akan berisi chart dan jadwal proyek. Yang kedua ada estimasi biaya proyek, anggaran 110 juta per 5 bulan. Lalu Earned Value Management atau EMV. Keempat ada network diagram AON. Kelima ada network diagram AOA. Dan keenam adalah kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah Work Breakdown Structure Sistem Piutang. Nah, yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, yang itu akan ada berisi wawancara dan forum identifikasi. Yang kedua ada analisa kebutuhan, yang di mana akan berisi analisa HW, analisa SW, dan laporan analisis. Yang ketiga ada desain sistem, yang berisi desain sistem, desain DB, dan desain UI. Lalu keempat ada pembukaan aplikasi, yaitu berisi UI UX design, programming, dan back-end developer. Yang kelima ada uji coba aplikasi, yaitu ada testing dan debugging. Yang keenam adalah perilisan aplikasi, yaitu yang berisi perilisan umum. Dan yang ketujuh terakhir ada training aplikasi yang berisi training. Setelah itu ada gambar di sini, ada jadwal proyek atau gancapnya, dimulai dari wawancara sampai yang terakhir itu kita sampai di back-end developer. Nah, dan setelah presentasi ini akan ada juga testing aplikasi gitu. Bisa dilihat di sini wawancara hingga back-end development sudah selesai gitu, sesuai dengan 100% pekerjaan. Lalu ada rencana anggaran biaya dan alokasi gaji. Nah, total anggaran yang dikeluarkan adalah 110 juta, yaitu 5 bulan durasi proyek. Yang dimana adalah gaji project manager, sini ada rinciannya, manajemen, mitigasi risiko, dan pelaporan klien. Dengan 5 bulan ini adalah durasi kontrak 5 kali 6 juta, yaitu 30 juta. Lalu ada gaji front end developer, UX designer, dan cross functional quality testing dengan durasi kontrak 5 kali 7 juta adalah itu 35 juta. Lalu ada gaji back end developer dengan rincian database engineering dan sistem core logic unit testing, di mana durasi kontraknya adalah 5 kali 7 juta, yaitu 35 juta juga. Lalu ada infrastruktur dan cloud, AWS Cloud Server, MySQL, dan domain SSL, di mana durasi kontraknya paket proyek itu sebesar 5 juta. Nah, maka dengan itu total investasi proyek adalah seluruh komponen operasional dari SDM selama 5 bulan adalah 110 juta. Mungkin lanjut ke value management yang akan dibacakan oleh saudara Doni. Boleh silakan saudara Doni. Baik, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Di sini saya sudah menghitung dari BAC, FI, dan AC, yang dimana dalam kalkulasi yang sudah diperhitungkan atau dirumuskan, dalam kedua perumusan itu menghasilkan angka 0 dan angka 1, yang dimana bahwa estimasi anggaran yang kami gunakan sesuai dengan budget anggaran yang diperlukan. Maka dari hasil kesimpulan dari semua ini, kami tidak memiliki keterlambatan, kami tidak memiliki kelebihan biaya, kami tidak menempatkan waktu, dan kami pun tidak adanya pergeseran jadwal. Cukup sekian dari penjelasan kami, akan dikembalikan kepada Arik. Oke, terima kasih pada saudara Doni yang telah menjelaskan IPM. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian network diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Alif. Kepada saudara Alif, silakan untuk menjelaskan. Saya izin melanjutkan.
Pada slide ini khususnya di network diagram AON, kami memvisualisasikan alur kerja kami secara nyata menggunakan dua tipe mode visualisasi yaitu AON dan AOA dan juga menggunakan critical path. Seperti yang terpampang di slide-nya, yang pertama kita mulai dari start hingga ke akhir yaitu node ke-9 dan yang menandakan setiap node-nya yaitu yang node biru memanifestasikan kebutuhan, lalu node yang berwarnakan hijau analisis kebutuhan, lalu selanjutnya node berwarna ungu yaitu desain sistem hingga ke node berwarna oranye pembuatan aplikasi, lalu selanjutnya yaitu node berwarna merah uji coba, dan yang terakhir node berwarna abu-abu ini menandakan perilisan dan training aplikasi. Selanjutnya, untuk diagram selanjutnya yaitu AOA atau dan critical path methodnya CPM-nya. Di sini ada terdiri dari dua tipe warna node. Yang pertama adalah kuning yang menandakan ini adalah critical path-nya, yang dimana critical path ini dimulai dari S, lanjut ke A, ke C, ke F, hingga ke G, terus ke H. Dengan total estimasi harinya itu 104 hari. Dan yang putih ini merupakan non-kritisnya yaitu di mana floatnya itu dan node, dan di mana seperti yang terlihat di node awal yang pertama dimulai dari 0 hingga terakhir yaitu hingga beresnya dari 57 dari node awal pertamanya hingga terakhirnya itu 104 yang menandakan total estimasi waktunya yaitu 104 hari. Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih kepada Saudara Alif atas pemaparan materinya. Nah, kita kembali lagi pada saya akan menjelaskan kembali kepada kesimpulan. Yang pertama, WBS komprehensif. 7 fase dan 15 substrak dirancang sistematis. Nah, proyek dimulai 3 Maret 2026 mencakup seluruh siklus dari identifikasi kebutuhan hingga training pengguna. Lalu kedua ada anggaran terstruktur, total 110 juta dilakukan untuk PM, front end, back end developer, dan infrastruktur cloud yang berisi AWS, MySQL, SSH selama 5 bulan. Lalu EVM, kinerja ideal, yaitu CV sama dengan CV dan CVS sama dengan 0, CPI sama dengan SPI sama dengan 1, proyek on budget dan on schedule. IAC-nya adalah 110 juta dan ETC sama dengan 5 bulan, tidak ada penyimpangan. Untuk critical path sama dengan 110 hari di jalur kritis start A sampai ke I, aktivitas BD, dan memiliki total plot sehingga dapat dikelola fleksibilitas tanpa mengganggu batas akhir proyek. Nah, setelah kesimpulan ini akan ada testing aplikasi yang akan dipaparkan oleh Saudara Alif. Saudara Alif boleh untuk melakukan share screen. Terima kasih. Ya, izin share. Sok. Di sini adalah pertama-tama untuk pengerjaan testing dari si aplikasinya tersebut. Di sini kami sudah membuat satu database yang dimana memiliki akun bernama budi@gmail.com dengan password 12345. Dan sebelum memulai dari penjelasan beranda, produk, keterangan maupun keuangan, kami akan memberitahu terlebih dahulu bahwa aplikasi ini masih tahap testing dan ini masih belum tahap final, jadi beberapa fitur itu masih belum bisa digunakan. Tapi untuk gambaran jelasnya seperti ini, yang dimana menampilkan 4 bagian utama dari produk, anggaran, pembelian, dan pelanggan. Maupun ada grafik dari laporan hasil penjualan dari bulan ke bulan atau dari hari maupun ke bulan. Dan untuk di bawahnya ada menunjukkan dari peta, misalnya ini adalah peta Amerika yang dimana akan mencatat dari bagian mana, terus ada siapa saja yang membeli pelanggan maupun jadi member. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke produk. Nah, di produk ini
Di sini kita bisa menambahkan maupun mengedit dari kedua. Misalnya kita akan mencoba fitur tambah stok. Di sini kita bisa mengeditnya, di mana dalam mengedit ini kita bisa yang awalnya jadi ID barang satu menjadi yang lainnya. Untuk selanjutnya ke pelanggan. Dalam pelanggan ini ada sama seperti tambah juga, yaitu data pelanggan, yang dimana dalam fiturnya tidak jauh beda dengan produk. Maupun selanjutnya dengan keuangan. Nah, untuk keuangan pun atau kategori ini adalah jenis barang yang akan nanti diperjualbelikan untuk apa saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Alip. Izin melanjutkan. Selanjutnya di sini ada forum khusus untuk penjualan, di mana di beberapa forum khusus penjualan ini ada empat tag utama, yaitu transaksi, POS, lalu yang kedua itu bayar angsuran, yang ketiga laporan penjualan yang mencakup untuk detail penjualan dari transaksi penjualan hingga ke pembayaran angsuran. Yang terakhir juga di sini itu laporan detail penjualan di sini akan membahas lebih detail dari laporan terhadap transaksi penjualannya. Oke, yang pertama di transaksi penjualan ini, alur pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan pencarian produk, di mana di sini akan terpampang jelas produk yang ada di dalam sistem, yang otomatis juga ada untuk dijualnya nanti. Kita pilih, tambah, lalu setelah ditambah otomatis akan masuk ke dalam keranjang belanja. Di sini jika pelanggan ingin menambahkan jumlahnya dalam jumlah menjemput untuk pembeliannya, tinggal kita ubah jumlahnya dari misalnya dari 1 menjadi ke 13 maksudnya, ke 12 maksudnya. Nah, lalu di panel di sebelah kirinya ini, pembayaran dan pelanggannya itu akan terpampang jelas informasi dari pembeliannya, yaitu total bayarnya berupa 48.000. Lalu di sini semisalnya tadi pelanggan kalau melakukan member untuk melakukan di dalam sistem, maka bisa ditambahkan di sini. Kita pilih Andi. Nah, di sini kita akan bisa memilih metode pembayarannya, yang dimana jika ingin melakukan cash, kita pilih cash, dan jika ingin melakukan kredit, akan memilih kredit atau angsuran dan cicil. Di mana di dua metode pembayaran ini memiliki dua alur yang berbeda nantinya. Mungkin kita akan mencoba dengan melakukan kredit. Nah, seperti yang terlihat di sini, sebelum saya memilih kredit, sebelumnya di cash saya sendiri telah di uang diterimanya dan kembaliannya, tetapi apabila memilih kredit, nah di sini kita diharuskan untuk memilih uang muka atau DP-nya, yang dimana nantinya pelanggan diharuskan untuk melakukan pembayaran secara berkala sebagaimana angsuran seharusnya. Oke, kita pilih uang mukanya itu mungkin 12.000. Simpan transaksinya. Nah, otomatis transaksi berhasil disimpan dan laporannya akan masuk ke laporan penjualan. Seperti yang terlihat, total bayarnya 12.000 tadi, dengan sisa angsurannya itu 36.000, yang mana belanja sebelumnya itu 48.000. Mungkin kita langsung ke pembayaran angsuran secara berkalanya, dibayar angsuran. Nah, saat pelanggan ingin melakukan pembayaran, kita sebagai kasir atau admin sendiri harus diharuskan untuk memilih yang mana yang pembelanjaannya, misalnya tadi di tanggal transaksinya yang sini dengan total belanjanya sejumlah 48.000, kita akan melakukan pembayaran. Nah, ini adalah nomor transaksinya, terpampang jelas ya informasi terhadap data yang kita lakukan tadi. Nah, kita akan melakukan jumlah bayar angsurannya. Mungkin angsuran yang pertama kita akan melakukan 12.000. Nah, otomatis total yang sudah dibayar akan bertambah 24.000, dengan sisa angsurannya juga berkurang jadi 24.000. Di laporan penjualannya juga akan terekam seperti itu.
dengan segala jenis informasi dan dari data yang telah tercakup. Di laporan detail penjualannya, di sini menampilkan secara jelas nama pelanggannya, nama produk, hingga kategori yang dilakukan di pembeliannya tadi. Mungkin itu saja dari rekap untuk sistem aplikasinya. Bisa dilanjutkan kembali. Oke, cukup sekian dari testing aplikasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.